Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara sekalian. Di hari Minggu ini Sabtu 28 Juni 2025. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 391, bait yang pertama dan keempat. Puji Tuhan, haleluya. Nas Harian Almanak HKBP pada hari ini dari Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Beritahukan bagaimana Tuhan telah mengasihanimu. Dunia sekitar kita penuh dinamika dan paradoks. Gemerlap ekonomi berdampingan dengan kemiskinan struktural. Kemajuan teknologi di tengah kehampaan relasi, serta keragaman budaya yang rentan dengan segresi sosial. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban ini, ada kerinduan spiritual yang sering tersembunyi di balik rutinitas. Dalam konteks inilah, perintah Yesus dalam Markus 5 ayat 19 menemukan relevansi yang mendalam. Kesaksian personal tentang kasih Tuhan bukan hanya penting, tetapi mendesak, saudara. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat di daerah Gerasa. Setelah disembuhkan, orang itu ingin ikut bersama Yesus. Namun Yesus justru memintanya untuk pulang dan bersaksi. Ini amat menarik,
saudara, Yesus menolak pengikut baru demi satu tujuan misi, menjadikan kehidupan yang dipulihkan sebagai kesaksian hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal penting kita perhatikan, pulanglah ke rumahmu. Prioritas kesaksian dimulai dari komunitas terdekat, yaitu rumahmu atau keluargamu. Beritahukanlah, ini bersifat aktif, bukan pasif atau diam. Segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu bukan tentang doktrin semata, saudara, tapi pengalaman hidup masing-masing. Bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Inti Injil adalah belas kasihan Allah, saudara. Dan inilah yang akan diberitakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ia telah dikasihani, itu yang akan diberitakan, bukan penghukuman, saudara. Di sekitar kita banyak orang skeptis terhadap agama karena pengalaman buruk, ada kemunafikan, atau karena agama dipolitisasi. Dalam kondisi seperti ini, kesaksian yang otentik menjadi lebih berdampak daripada khotbah teologis yang abstrak. Apakah Anda memiliki kisah tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu? Siapa yang paling membutuhkan untuk mendengar kesaksian itu? Keluarga? Rekan kerja? Komunitas digitalmu? Apakah kasih Tuhan terlihat dalam caramu bagi orang lain, terutama bagi yang terpinggirkan? Menjadi saksi belas kasih Tuhan di dunia sekitar. Pertama, saudara, pulang dan berdamai dengan lingkungan terdekat. Kesaksian dimulai dari rumah. Memperbaiki hubungan, meminta maaf, dan menjadi agen damai. Yang kedua, gunakan media sosial secara rohani dan reflektif, saudara. Tidak dilarang memakai media sosial, tapi pakai dengan secara rohani. Banyak warga Jakarta aktif di media sosial. Ubah platform menjadi tempat berbagi pengalaman iman, kisah pemulihan, atau renungan harian, saudara. Yang ketiga, terlibatlah dalam komunitas sosial. Tunjukkan kasih Tuhan lewat aksi, saudara. Bantu komunitas miskin, advokasi keadilan sosial, atau menjadi sukarelawan di lembaga kemanusiaan. Dan yang keempat, hidup sebagai narasi hidup kasih Tuhan. Lebih dari kata-kata, hidup kita adalah kitab terbuka yang dibaca semua orang. Integritas, kejujuran, empati, dan pengampunan mencerminkan belas kasih Tuhan. Saudara, Yesus tidak memanggil orang gerasa menjadi penginjil keliling, tetapi menjadi saksi lokal. Justru di tempat Ia dikenal sebelumnya sebagai orang gila. Ini tantangan dan undangan bagi kita, mewartakan kasih Tuhan dari titik terdalam kelemahan kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Apakah saudara siap bercerita tentang bagaimana Tuhan telah mengasihanimu? Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 443, bait yang pertama dan ketiga. Dung Tuhan Yesus.
Marilah kita berdoa. Ajar dan teguhkan hati kami ya Tuhan, agar mampu memberitahukan perbuatan baik-Mu, belas kasihan-Mu melalui hidup kami. Amin. Shalom.